Tapi setiap masalah saya ubah jadi solusi. Setiap masalah saya ubah jadi ide kreatif yang baru yang mungkin nggak pernah kepikir. Karena uang besar sekali-sekali. Saya tanya, kenapa emangnya? Harusnya gimana? Kalau bisa perputarannya Pak, uang kecil tapi tiap hari gitu. Wah, saya dapat jadi ide gitu kan, jadi bagus tuh. Karena lebih baik uang kecil tiap hari daripada uang besar sekali-sekali. Yang perlu adalah kita praktek dan benar-benar tahu secara detail dan real yang terjadi apa. Supaya bisa belajar dari kegagalan. Justru kita belajar malah jangan dari kesuksesan orang. Karena saya juga bisa aja. Saya hanya bukain kesuksesan saya dong. Saya nggak kasih tahu kegagalan nih. Ntar begitu dia gagal, saya bilang saya ini nggak bener, nggak bisa. Kekuatan doa itu menurut saya sangat-sangat efektif. Ya. Lebih efektif bahkan dari kerja keras kita. Halo, saya Joshua Abraham Sutanto. Saya tinggal di Jakarta dan saya adalah serial investpreneur ya. Bukan serial killer ya, serial investpreneur. Saya invest entrepreneur baik di bidang properti, di bidang konsultan growth dan juga teknologi. Dan makanya itu kita bilang itu sebagai property growth automation expert. Sebenarnya gue bukan siapa-siapa ya. Cuman senang belajar aja, belajar sana, belajar sini, terus temenan sama guru-guru yang ada di sebelum-sebelumnya. Dulu tuh gue orang introvert banget dan memang nggak tahu bisa kayak begini sekarang gitu. Kita bisa ngomong di sini dan dipimpin webinar, pimpin seminar, training dan sebagainya. Dulu background gue tuh teknologi, IT gitu ya, IT sama accounting. Dulu pertama kali kerja tuh di accountant gitu. Jadi memang ngitungnya gitu, demen ngitung, demen analisis, berlanjut sampai akhirnya resign waktu itu dan 2010 mulai berbisnis. Waktu itu bisnis saya teknologi. Terus sambil jalan saya belajar sama guru saya Tung Desemoringin. Waktu itu diajarin, saya ikut seminarnya yang 5 hari dan akhirnya ya udah berjalan, akhirnya bisa punya properti tanpa modal. Dulu beli rumah kos di Karawaci. Nah udah jalan tuh. Sambil juga ada properti bikin ruko. Karena belajar dari itu akhirnya dia punya ruko dan sebagainya. Itu berjalan 2 tuh. Berjalan bersamaan. Nah tapi yang gue tangkap adalah baik bisnis teknologi maupun bisnis properti ini, dua-duanya tuh uang gede memang. Itu sekali nilai bisa puluhan ribu dolar gitu. Sekali gede. Tapi datangnya tuh sekali-sekali. Uang besar tapi sekali-sekali. Sama di properti juga gitu. Dulu kita developer kan. Kalau uang gede kita bikin ruko, sekali kejual tuh bisa MM-an lah. Bahkan di satu waktu itu 2017 kalau nggak salah, itu pas lagi di penjualan yang lagi besar, SPT saya tuh bisa berapa M gitu. Nah itu masalahnya tadi, uang besar tapi sekali-sekali. Nah terus saya dihina sama orang bank. Waktu itu kan ngajuin ke bank, kita belajar untuk bisa kredit, ditanya gitu, Pak uangnya mana? Nah itu uang gede apa itu? Masuk uang gede loh. Coba lihat gitu rekeningnya ada sekian M gitu kan. Iya Pak, ini nggak bisa kita analisa Pak, nggak ada, ditolak kredit saya. Karena uang besar sekali-sekali. Saya tanya kenapa emangnya, harusnya gimana? Kalau bisa perputarannya Pak, uang kecil tapi tiap hari gitu. Wah saya dapat jadi ide gitu kan, jadi bagus tuh. Karena lebih baik uang kecil tiap hari daripada uang besar sekali-sekali. Ya terus kita belajar dong. Saya teman belajar soalnya. Seminar sana sini katanya kalau bagus tuh duduk diam duit datang gitu. Ya gimana tuh caranya? Ya udah cari-cari. Jadi cari cara tuh pasif income lah. Tapi lucunya gini, ini mungkin sekalian cerita mumpung ingat ya. Dulu tuh saya doa sama Tuhan kasih saya income yang besar. Untung doa saya dijawab, saya dikasih income untuk saya coaching dulu. Ya coaching lah, consulting lah, dan implementasi dan sebagainya itu lumayan. Buat saya bisa oke lah. Properti juga jual developer, jadi developer ruko, jadi ya itu oke lah. Tapi yang saya dapat adalah income. Saya harus selalu tuker waktu dan tenaga saya untuk dapetin income itu, untuk dapetin uang. Jadi passive income. Nah sekarang kan udah lama tuh ya, semua passive income gitu ya. Akhirnya doa saya ganti, Tuhan baik sekali, saya dapat tuh passive income. Dari yang cuman berapa sampai ratusan juta deh. Saya pikir enak doa saya itu soalnya. Udah, tercapai, bagus nih. Langsung hitung-hitung, kok kadang-kadang gak ada sisanya ya. Buat bayar-bayar susah. Ternyata income itu adalah omset atau revenue. Income-nya gede, passive income. Tapi passive profitnya bisa jadi nggak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Akhirnya doanya saya ganti. Jadi
Pasif profitnya dapat tapi pasif tanpa harus kerja, tidur gitu kan. Ya lumayan, tetap mesti kerja juga. Cuman bedanya gini ya, kalau kita menukar active income tadi, kita punya perkebunan anggur, kita jualan anggurnya. Kalau kita jualan kita dapat duit, nggak jualan kita nggak dapat duitnya. Nah beda dengan kita membangun kebun anggurnya. Kerja nggak? Kerja keras, bajakin dan sebagainya. Tapi habis itu tidur. Anggurnya yang bekerja, uangnya bekerja buat kita. Singkat cerita, Tuhan kabulkan lagi tuh. Cuman pas saya lihat di rekening, kenapa nggak ada duitnya? Katanya udah profit. Laporan keuangan profit, laporan rekening nggak profit, nggak ada duitnya. Ternyata ada bedanya antara profit dan cash. Kita bisa punya banyak profit tapi nggak punya cash. Kebetulan background saya keuangan nih. Jadi tahu lah gini-gini ya. Akhirnya saya ganti doanya. Goal saya ganti ya. Pasif cash profit. Udah pasif, udah bukan aktif kan, nggak perlu tukar waktu tenaga. Udah harusnya bagus dong. Ada satu lagi yang perlu diubah. Kenapa? Gini, saya lakukan sharing. Jadi satu properti itu saya patungan bareng gitu lah. Divestasi namanya. Jadi orang lain ikut masuk jadi owner juga. Terus saya hitung-hitung pasif cash profit sekian-sekian gitu ya. Waduh was-was nih. Jangan-jangan itu yang buat bareng-bareng. Nah misalnya kita patungan berlima, pasif cash profit 100 juta misalnya. Ya 100 juta buat berlima, belum bagi 5, saya dapetnya 20 dong. Ya kan? Oh ya saya ganti lagi, oke, ganti. My passive cash. Jadi itu mungkin harusnya yang udah paling benar ya. Belum ketemu lagi sih nanti, harusnya itu udah paling benar. My passive cash profit. Jadi saya bertujuan sebenarnya untuk membagikan ini pada banyak orang yang mungkin belum banyak ngerti nih tentang ini. Kalau saya kan demen ikut training ya, sana sini tentunya saya ikutin, makanya saya pun udah praktekin ya. Saya juga kan mengajar ya, kita kalau ngomong gampang loh Mak. Saya sebagai trainer waktu training itu dibayar puluhan juta pun itu boleh dibilang gampang, tapi praktekin yang susah. Nah makanya saya lebih prefer jadi entrepreneur, investpreneur yang praktek, yang nanti disuruh sharing gitu, daripada coach trainer apa gitu ya, konsultan yang memang saya ngomongnya gampang teorinya, tapi prakteknya susah. Nah akhirnya saya praktekin, ternyata nggak gampang memang. Nah saya udah melewatin tuh banyak ya, kegagalan yang saya jalanin dari tahun 2010. Bahkan dari 2004 kalau mulanya dari pertama banget tuh saya masih umur 20-an. 2010 udah jalanin ini. Nah nanti saya bisa bagikan dari kegagalan saya yang supaya kalian nggak usah ulangin dong. Problem terbesar yang kompleks saya waktu itu, saya kan kelola kosnya orang tua saya itu, terus kenapa sedikit ya gitu, oh tambah sedikit ya sepi gitu, sepi kok gitu, kok kayaknya yang lain kayaknya lagi rame-rame aja gitu. Ini sebelum covid ya, terus iseng saya datang gitu, loh kenapa penuh? Ternyata ketahuan ada fraud, jadi ditransfer ke rekening manajernya. Kita nggak sadar bahwa kita serahkan pada orang itu belum tentu itu jalan dengan benar sih, cuman diambilin duitnya gitu, ditransferin ke rekening. Wah saya bilang, kamu transfer kemana? Transfer, wah gini langsung deh. Itu kejadian pertama. Akhirnya udah kita stop, suruh balikin duitnya, didenda dan sebagainya. Akhirnya ganti, sekarang itu ganti jadi harian tadi. Nah diubah jadi bulanan jadi harian. Sama yang merah rame, lumayan naik. Jadi 30 juta atau nggak jadi berapa? 100 juta, 90 juta, 100 jutaan gitu lah ya. Naik tuh misalnya. Tapi dia juga naik gitu kan. Profit ya adalah profit lumayan lah. Problem lagi, kita pikir kan kita serahin ke operator gitu kan beres kan. Ternyata dari yang sempat bagus terus mulai turun lagi. Kenapa turun lagi nih gitu kan. Tapi pas saya datang kalau kerame masihan, hati-hati tuh. Itu malah dibuat yang enggak. Terus ternyata main orang dari operatornya main. Jadi dia kerjasama sama yang jaga gitu ya. Kita kalau manajemennya semua serba manual. Nah itu kuncinya. Jadinya kita nggak bisa kontrol. Akhirnya saya ketemu solusinya, ya kita implementasi itu semua jadi cashless sekarang. Cashless, semua automation, semua automatic supaya secara keuangan pun kita bisa kelihatan uang yang benar-benar harusnya milik kita. Benar-benar milik kita. Pastinya keluarga dukung, selalu doain terus. Saya ajarin anak saya doa, bukannya please God gitu. Tuhan kiranya ini gitu kan, kita biasanya minta kan. Emang Tuhan kayak dukun dimintain terus gitu ya, kayak minta ini kita doa dia jadi minta terus. Saya pikir-pikir kita kok kayak minta gitu ya, kayak pengemis gitu. Jadi justru saya ajarin anak-anak tuh doanya selalu thank you for passive cash profit sekian disebutin terus tiap hari. Thank you for apa yang kita udah punya, thank you for apa yang kita belum punya. Nah itu juga mungkin mendukung energi positif yang kita udah thank you, belum dapat udah thank you gitu. Saya jadi ingat satu ayat ya, saya kan Kristen. Mazmur 127 ayat 2. Dia bilang gini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Duduk-duduk tuh kerja. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah.
menukar tenaga, waktu, dan pikiran kita kan. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi waktu tidur Tuhan malah memberikan berkat. Nah, ini sesuai banget sama value tadi, sama yang property growth ini. Jadi nyangkut dengan tadi doa dan sebagainya, pasti saya didukung dengan banyak orang juga. Ibu saya, orang tua saya juga yang sudah pada meninggal, dulu doain saya tiap hari gitu ya. Kalau nggak dengan doa, kekuatan doa itu menurut saya sangat-sangat efektif ya. Lebih efektif bahkan dari kerja keras kita. Nah tadi ya, Tuhan memberikan pada yang dicintainya pada waktu tidur. Di setiap masalah yang terjadi di hidup saya selalu tanyanya bukan kenapa Tuhan terjadi pada saya, bukan gitu. Kalau enggak kan nggak ada jawabannya kan, terus Tuhan nggak jawab. Terus kita pikir Tuhan jahat, terus waktu itu kita menjauhi Tuhan. Makin menjauhi makin berkatnya makin dikit. Saya selalu tanya gini, Tuhan ini mau saya belajar apa? Ketika ada ujian hidup, baik di bisnis, kehidupan pribadi, apapun itu. Lalu saya lagi learning mode. Berapa kali saya fail juga, gagal dalam mengatur bisnis, mengatur uang, mengatur relationship, mengatur tim juga dan sebagainya lah, banyak ya kegagalan saya. Makanya kalau mau belajar sama saya banyak, karena saya banyak gagalnya. Jadi ada nggak usah ngulang. Dan saya bisa, dari kegagalan itu saya bisa dapetin sesuatu gitu. Contoh, tadi ya saya tanya begitu. Tuhan mau saya belajar untuk bisa memperbaiki komunikasi saya, ya leadership saya misalnya gitu. Terus bisnis rugi, sampai tutup rugi lah, pokoknya berapa kali rugi saya udah banyak. Kalau orang banyak yang habis rugi terus menyerah, ya udah tuh gitu kan. Tapi saya belajar dari orang yang sukses. Semua yang sukses pasti rugi duluan. Dari situ saya belajar bahwa ya kita harus selalu growth. Nah makanya kata growth ini menjadi penting buat saya. Karena apapun yang terjadi, yang penting saya growth. Karena apapun yang terjadi itu sebenarnya semua netral. Semua netral. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Dapat kayak kemarin kan. Saya dapat passive income gini. Nyata hitung-hitung nggak ada sisa. Kan jadinya ininya bagus, ininya enggak kan gitu. Terus kesannya kayak ada masalah tadi, kena fraud segala macam. Tapi kalau saya nggak kena fraud, saya kan mungkin akan nggak tahu kalau kena fraud. Saya kan mungkin nggak akan ada sistem cashless sampai sekarang. Gitu kan. Diambilin aja terus duitnya tuh sama yang kita nggak tahu siapa. Gitu. Jadi saya bersyukur dari setiap perjalanan bisnis kehidupan saya selalu ada banyak naik tangganya gitu ya, banyak masalah-masalah. Tapi dari situ saya selalu tanya tadi, Soan saya mau belajar apa dan apa yang saya bisa lakukan supaya saya growth. Jadi fokusnya pada diri sendiri. Makanya saya ada buku, tulis buku ya. Pertama saya namanya Ngacawoy. Ngacawoy, karena dalam segala kehidupan kita yang perlu ngaca adalah diri kita. Ngacanya sama diri sendiri. Gue perlu apa ya? Mungkin bukan salah gue sih, tapi gue ambil tanggung jawab untuk bisa mengubah hidup gue supaya lebih baik. Saya seorang trainer juga, yang tadi saya bilang, dan saya orang praktisi juga, entrepreneur juga. Ya, kalau saya hanya entrepreneur nggak ngajar, kemungkinan saya nggak banyak belajar, nggak banyak growth. Tapi karena saya banyak ngajar tuh saya ingetin diri sendiri gitu kan, ngajarnya ke sini gitu kan. Jadi, oh iya benerin ini. Setiap kali ini saya gini aja, saya baru ingat juga deh harus lakukan sesuatu nih di bisnis saya gitu kan. Disuruh sharing. Jadi ya kalau kita memang dengar ke training semacam training kelas saya juga begini ya belum tentu langsung berhasil. Yang perlu adalah kita praktek dan benar-benar tahu secara detail dan real yang terjadi apa. Supaya bisa belajar dari kegagalan. Justru kita belajar malah jangan dari kesuksesan orang. Karena saya juga bisa aja. Saya hanya bukain kesuksesan saya dong. Saya nggak kasih tahu kegagalannya. Ntar begitu dia gagal saya bilang saya ini nggak bener, nggak bisa. Nah kalau saya lebih suka banyak saya buka tuh, nggak apa-apa saya open kok. Saya juga bukan orang sempurna ya. Salah satu moto saya adalah no perfect people allowed. Jadi kita nggak ada yang sempurna ya. Saya banyak akan kasih tahu tuh kesalahan-kesalahannya di mana supaya nggak diulangin tadi. Yang real bener-bener saya udah jalanin.
Anda mungkin udah teman-teman banyak yang lain juga termasuk saya juga dulu kan sering ikut seminar sana belajar sini gitu kan. Saya udah praktekin tuh semuanya. Ada macam-macam bisnis lah. Kayak minimarket ada kantor ada, kos-kosan ada, villa ada. Tapi yang susah adalah bikin ini jadi growth. Kita udah coba beli dan sebagainya tapi mungkin gak growth. Itu yang saya alamin juga sebelumnya. Saya coba mau belinya aja kadang-kadang susah banget, gagal-gagal gitu kan. Jadi ada cara-cara tuh kayak di-hack gitu ya. Kalau kita komputer tuh kan saya juga dulu background IT ya. Kalau di-hack tuh cepet jadi. Nah ini yang saya akan bagikan hack yang saya udah pelajari. Ini bukan saya belajar dari mana, bukan teori yang saya pelajarin. Memang saya belajarin teori, saya praktekin dulu. Saya gabung-gabungin dengan yang lain-lain, ide saya dan juga masukin. Dan ini udah menjadi kayak dashboard gitu. Jadi kita bisa benar-benar melihat yang mau punya propertinya banyak, yang mau punya kaya dari properti, itu jangan sampai entar dulu beli, atur sendiri pusing, ribet, akhirnya nggak tahu mau pusing jual gitu kan. Karena kan beli nggak pernah jual gitu kan, beli aja terus gitu. Kumpulin buat anak cucu kita. Salah satu quote dari Robert Kiyosaki, dia bilang, "It's not about the money you make," bukan dari uang yang kita hasilkan, tapi it's about the how much money you keep. Kalau make kan di atas tuh bener ya, passive income kan. You keep tuh di bawah tuh cash profit, and how hard it works for you. Berapa keras si uang itu bekerja untuk kita. And how many generations we can keep it for. Kita bisa terusin ke berapa generasi di bawah. It's not about how much you make, bukan tentang berapa yang kita hasilkan, tapi berapa yang kita keep, kita bisa save, sisain. Berapa keras dia bisa kerja untuk kita, jangan kita yang kerja keras untuk uang, tapi uangnya yang kerja keras untuk kita. Dan berapa generasi ke bawah. Itu yang bisa saya banyak ya sharing-sharing buat teman-teman semua, supaya bisa ngehack growth-nya, ya pertumbuhannya dan semua dari sisi dengan teknologi. Karena dengan teknologi agak susah ya. Bill Gates tau ya, Bill Gates yang punya Microsoft. Dia bilang automation kalau diterapkan di yang efisien, maka dia akan multiply the efisiensi. Yang udah efisien, sistem yang kita buat ini secara manual ini efisien dulu. Automation akan membuat jadi multiply efisiensi. Tapi kalau sistemnya tidak efisien, serba manual dan sebagainya, mau kita automation kan itu makin besar inefisiensinya. 5 tahap, 5D ya, 5D. Kalau 4D itu duduk diam duit datang. Nah, kalau 6D itu duduk diam duit datang dinikmatin dong. Nah, gitu kan. Ini kalau 5D jurusnya. Yang pertama tuh dream dulu. Kita mesti set goal kita. Dreamnya apa? D yang kedua itu bukan segera di automation, tapi di delete dulu, hapus. Ada beberapa hal yang perlu dihapus. Kayak contoh sekarang saya hapuskan cash. Saya hapuskan catat di buku. Siapa yang masih catat di buku? Itu kan harus jadi direkonsiliasi lagi, dicek-cek lagi kan. Saya hapusin ada beberapa yang perlu dihapus lah. Delete ya. Yang ketiga itu digitize. Digitize itu berarti automate tadi ya. Automate dengan digital dan sebagainya. Digitize dulu baru kita delegate. Nah banyak dari kita yang kita mau lepas langsung delegate. Nah, harusnya delete dulu, digitize, delegate, baru kita dapat hasilnya yaitu distinctive. Distinctive berarti kita bisa berbeda dari yang lain, bisa extraordinary. Saya ngomong gampang, prakteknya susah. Justru prakteknya ini yang membuat banyak orang yang tidak berhasil. Mungkin Anda nggak dapet cuma dari satu sisi aja. Karena saya demen belajar, saya banyak macam-macam belajarin. Nggak dari satu sisi, dari multi sisi. Dan ini dikemas supaya kita bisa hack tadi growth dari bisnis apapun atau bisnis properti tadi ya. Hack untuk growth bisnis properti kita dengan cara-cara yang saya udah alamin sebelumnya, yang saya real mengalami masalah-masalah itu. Tapi setiap masalah saya ubah jadi solusi. Setiap masalah saya ubah jadi ide kreatif yang baru yang mungkin nggak pernah kepikir. Ya, kenapa saya juga suka dengan konsep saya triple X. Be extraordinary, di luar dari biasa ya, extra dari biasa, be exciting, dan excellent. Dan semua ini cara-caranya kita bisa hack langsung growth-nya. Bisa lebih cepat kayak tadi ya, monopoli bisa langsung tiba-tiba REN kita besar dengan untuk mendapatkan aset kita bertambah, kita tambah wealthy, tambah kaya ya, tambah rich dan penuh dengan passive cash profit.